Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Syahrani dengan NIM 230102033. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu Intrusion Detection System atau yang biasa disebut dengan IDS. Nah, apakah IDS memiliki peran yang penting untuk berbagai basis pertahanan dalam jaringan? Jadi, IDS memiliki peran cukup penting sebagai basis pertahanan dalam jaringan. Sistem ini mampu menangkal berbagai jenis ancaman berbahaya, terutama masalah yang berkaitan dengan intrusion atau akses ilegal. Oleh sebab itu, mempelajari dan menerapkan IDS sudah selayaknya diberi perhatian lebih guna membangun sistem jaringan yang lebih sehat. Lalu, apa itu IDS dan bagaimana cara kerjanya? Nah, di video kali ini saya akan memberi informasi seputar IDS secara singkat. Tonton videonya sampai akhir ya. Jadi, Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah sistem yang memonitor trafik jaringan untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan tersebut ditemukan, IDS akan melaporkannya dalam bentuk peringatan. Dengan kata lain, IDS bisa dibilang sebagai perangkat lunak memindai sistem atau jaringan guna terhindar dari kegiatan yang melanggar kebijakan. Secara teknis, IDS pada dasarnya dibuat untuk mendeteksi upaya-upaya serangan cyber. Sistem ini dapat memiliki fungsi merespon atau memblokir upaya serangan tersebut. Segala bentuk aktivitas berbahaya biasanya dilaporkan ke pihak administrator atau diteruskan ke Security, Information and Event Management atau SIEM secara terpusat. Selanjutnya, SIEM akan mengintegrasikan output dari sejumlah sumber sekaligus memfilter setiap aktivitas. Jadi, apa saja sih jenis-jenis IDS? Nah, IDS dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada NIDS, HIDS, PIDS, APIDS, dan hybrid. Nah, yang pertama ada NIDS. NIDS merupakan pengawasan trafik yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencakup semua host dalam jaringan. Seluruh lalu lintas yang menuju atau berasal dari jaringan akan dianalisis untuk memastikan apakah percobaan penyusupan dalam sistem jaringan. Karena mencakup semua trafik, hal ini dapat menyebabkan penurunan kecepatan akses jaringan. Selanjutnya yang kedua adalah HIDS. HIDS adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada suatu alat saja. Jika HIDS mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, maka administrator secara otomatis menerima sebuah peringatan. Yang ketiga ada PIDS. PIDS merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirimkan lewat HTTP atau HTTPS. Sistem ini seperti umumnya dimanfaatkan untuk memberikan proteksi lebih pada server web. Selain itu, PIDS juga melakukan pengawasan setiap trafik yang mengalir antara online research dan perangkat pengguna. Nah, selanjutnya ada APIDS. Adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. APIDS mampu mengidentifikasi akses ilegal dengan cara memantau trafik pada protokol khusus aplikasi, termasuk ketika mengakses protokol SQL. Nah, sistem ini akan memantau protokol secara eksplisit seperti transfer paket data Anda. Nah, yang terakhir ada hybrid intrusion detection system. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Sesuai namanya, jenis satu ini menggunakan dua atau lebih pendekatan dari jenis IDS yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hybrid IDS, sistem data atau host agent dikombinasikan dengan informasi jaringan agar tampilan sistem dapat dikembangkan secara lengkap. Nah, di sini ada cara kerja IDS. Pada umumnya, cara kerja IDS adalah mendeteksi dan menemukan ancaman. Cara kerja ini tidak jauh berbeda dengan program-program antivirus, di mana sistem akan mendeteksi aktivitas berbahaya. IDS memantau dan mencocokkan trafik dengan pusat data intrusi yang menyimpan kumpulan data berbagai jenis penyusupan atau serangan. Jika terdapat kecocokan, selanjutnya IDS akan mengidentifikasi sekaligus mengirimkan peringatan. IDS juga dapat bekerja menggunakan metode lain, yakni memantau berkas sistem operasi. Cara ini memungkinkan IDS mendeteksi aktivitas yang berpotensi merubah file tertentu pada operating system, terutama log file. Selanjutnya, IDS akan mengirimkan peringatan bagaimana sebuah aktivitas diidentifikasi sebagai satu ancaman. Selanjutnya, ada perbedaan IDS dan IPS.
IPS dan IDS adalah dua sistem yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meski memiliki teknis yang sama, yakni memantau atau mendeteksi ancaman pada jaringan. Namun, keduanya tidak dapat disamaratakan. Dalam hal ini, IDS hanya dapat mendeteksi dan mengirimkan peringatan saja. Sedangkan IPS mampu mengambil tindakan aktif untuk memblokir ancaman yang terdeteksi. Nah, berikut ini adalah beberapa perbedaan IDS dan IPS. Yang pertama, dari lingkup tindakan. IDS hanya mengirimkan peringatan, sedangkan IPS mengirimkan peringatan dan mengambil tindakan aktif untuk menanggulangi ancaman. Yang kedua ada fungsi utama. Fungsi utama IDS mendeteksi ancaman dan mengirimkan peringatan, sedangkan IPS mendeteksi potensi ancaman dan memblokirnya. Mengirimkan peringatan adalah opsional. Penyebaran di IDS. IDS melakukan spanning sport atau network tap, sedangkan IPS inline atau satu jalur. Yang terakhir ada otonomi. Di IDS tidak ada. IDS perlu mengirimkan peringatan ke analisis atau administrator, sedangkan IPS ada. IPS dapat mengambil tindakan tanpa campur tangan pengguna. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Sejauh ini, kamu tentu sudah paham apa saja itu IDS. Mulai dari jenis hingga cara kerjanya. Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah sistem yang memantau trafik jaringan untuk mendeteksi intrusi atau aktivitas mencurigakan serta melaporkannya dalam bentuk peringatan. Perlu digarisbawahi bahwa IDS hanya dapat mengirimkan peringatan, bukan mengambil tindakan secara aktif seperti menghapus dan memblokir ancaman. Baiklah, terima kasih. Segini aja video presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.